Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak kelas besar, tunas remaja dan kamis gembira. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Semua sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan? Siapkan Alkitabnya, alat tulisnya. Kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan walaupun di rumah, tetapi Tuhan melihat dan Tuhan senang ketika kalian beribadah. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Tuhan setia mempedulikan kami sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami baik dalam sekolah, dalam bermain, dalam membantu orang tua. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesehatan kepada kami semua sehingga hari ini kami juga boleh beribadah bersama-sama. Berkati kami, siapkan kami untuk kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, ibu mau bertanya ya, siapa di sini yang tahu Alkitab kita itu ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru? Kira-kira perjanjian lama itu ada berapa kitab ya? Ada yang bisa menjawab? Wah, salah kalau 31. Berapa ya? Perjanjian lama ada berapa ya? 39. Perjanjian baru ada berapa? 27. Nah, anak-anak pasti tahu ya. Kalau perjanjian baru lagunya gini: Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Rum, Korintus, Galati, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika. Terus apa lagi? 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, akhirnya Wahyu. Wah, kalau kita bisa menghafalkan Alkitab itu luar biasa. Apalagi kalau kita membaca, kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, kita mau memuji Tuhan dulu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau bertumbuh. Jadi kitab kita ada berapa? 66 kitab di dalam Alkitab ya. 39 perjanjian lama dan berapa tadi? 27 perjanjian di dalam perjanjian baru ya. Kita nyanyi dulu. Baca kitab suci, doa.
firman Tuhan. Ya, siapkan semuanya. Shalom, selamat pagi adik-adik semua, adik-adik sekolah minggu kelas besar maupun tunas remaja. Ya, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan begitu baik untuk kami semua. Kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan memberikan kami lagi kesempatan untuk boleh belajar bersama-sama dari firman Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami, Roh Kudus Tuhan, menolong kami untuk membuka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti apa yang kami pelajari hari ini, supaya semakin hari hidup kami boleh diubah dan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan saja. Jadikan kami murid-murid yang setia dan tidak hanya mendengar firman Tuhan saja, tetapi sungguh kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan waktu pembelajaran firman Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, senang sekali ya hari ini Kawi bisa bertemu adik-adik lagi meskipun masih di dalam YouTube ya, gitu. Tapi kita berharap tetap bisa belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan serius ya. Nah, Kawi mau tanya dulu nih sebelum mulai ceritanya. Ada yang suka baca buku nggak? Atau ada yang hobi baca buku nggak? Coba siapa yang hobi baca buku? Nah, boleh komen di komen YouTube-nya ya. Nah, terus kemudian kira-kira apa adik-adik tahu kalau misalnya seseorang mau menulis buku, seseorang mau membuat cerita, kira-kira apa yang diperlukan atau yang dibutuhkan? Nah, pasti kalian semua tahu ya, kalau misalnya seseorang mau menulis buku, mau menulis cerita itu harus punya ide mau nulis apa, jalan ceritanya gimana, tokohnya siapa saja, gitu ya. Nah, hari ini kita juga mau belajar tentang penulisan sebuah buku. Nah, buku apa? Kita lihat sama-sama ya. Judul hari ini adalah Buku Terlaris Sepanjang Masa. Nah, buku terlaris sepanjang masa. Kita lihat buku apa ya yang dimaksud. Mungkin ada yang sudah tahu atau sudah pernah dengar. Nah, dari jutaan buku di dunia gitu ya, banyak sekali buku. Adik-adik pasti tiap hari bertemu dengan buku kalau belajar ya pakai buku. Kemudian satu semester atau 1 tahun punya puluhan buku mungkin ya. Nah, jadi semua orang tuh, satu orang saja mungkin bisa punya ratusan buku. Jadi kalau jumlah penduduk dunia ini ada jutaan, bayangkan berapa jumlah buku yang ada di dunia, gitu ya. Nah, dari semua jutaan buku itu ada satu buku yang sangat istimewa. Semuanya pasti tahu ini ya. Apa? Alkitab yang kita bawa setiap hari Minggu ke gereja gitu ya, atau yang setiap hari kita baca kalau yang punya waktu rutin untuk saat teduh. Nah, adik-adik tahu bahwa Alkitab itu adalah buku terlaris di dunia. Nah, kalau jumlah kopinya, jumlah cetakan bukunya itu ya, ada 2,9 miliar kopi Alkitab dicetak di seluruh dunia pada awalnya, dan sekarang di tahun 2020-an gitu ya, 2021 sudah ada 17,75 miliar kopi Alkitab yang tersebar di seluruh dunia. Nanti kita tahu itu diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa, diterjemahkan dalam berbagai macam versi, sampai kepada versi digital yang kita punya sekarang ya. Adik-adik mungkin sekarang kalau baca Alkitab jarang pakai Alkitab yang cetak ya, ada yang baca dari handphone atau dari gadget supaya lebih mudah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Alkitab itu ada dan bagaimana Tuhan menuntun para penulisnya. Nah, kita lihat dari icon. Adik-adik tahu icon ya, lambang. Kalau kita itu melihat penerbit atau melihat buku, itu biasanya kita akan langsung mengenali dari logonya. Nah, mungkin kalau yang punya buku sekolah ada penerbit apa ya, Grasindo, penerbit Erlangga, gitu, penerbit Gramedia, kita tahu lambangnya ya. Nah,
Hari ini kita akan pakai lambang-lambang ya untuk mempelajari atau untuk mudah mengingat kitab-kitab atau buku-buku yang ada di dalam Alkitab. Nah, nanti dari gambar ini adik-adik akan mengenali ini tuh kitab apa aja ya, gitu. Nah, yang pertama, adik-adik tahu ini lambang apa ya? Timbangan dua yang kanan dan kirinya sama, lambang hukum. Nah, ini nanti kita akan melihat dan belajar kitab-kitab hukum. Terus kemudian ini adalah lambang spiral yang adalah terbentuk dari titik-titik, gitu ya, kelihatan ya, ini titik-titik. Ini menggambarkan atau melambangkan sejarah. Jadi awal mula ya dari kecil sampai besar gitu itu menggambarkan sejarah. Ini nanti adalah kitab sejarah. Nah, selanjutnya ada lambang pena gini ya, pena yang dari bulu ayam ini biasanya kita tahu digunakan para penulis atau para pujangga gitu. Ini adalah lambang untuk kitab-kitab puisi. Nah, selanjutnya ada lambang huruf N. N ini nanti akan menjadi akronim untuk nabi. Nah, N yang tercetak kapital gitu ya atau tercetak huruf besar nanti menggambarkan kitab-kitab untuk nabi besar. Kitab-kitab nabi besar. Selanjutnya lambang yang sama tapi hurufnya huruf kecil. N biasa. Ini untuk kitab nabi-nabi kecil. Kalau tadi yang besar nabi-nabi besar, ini untuk nabi-nabi kecil. Selanjutnya ini adalah lambang api. Lambang api ini nanti untuk menggambarkan kitab Injil. Menggambarkan kitab Injil. Kemudian ini lambang apa ya? Biasanya kalau di handphone atau di icon-icon di sosial media, ini menggambarkan pesan gitu ya. Atau biasanya disebut dengan surat. Lambangnya untuk surat. Nah ini nanti kitab surat-surat. Kemudian ini lambang mata. Mata itu gunanya buat melihat. Nah, ini untuk melambangkan kitab-kitab yang berkaitan dengan nubuatan. Karena berkaitan dengan penglihatan ya kalau nubuatan itu. Nah, nanti dari lambang-lambang ini kita akan mudah untuk mengingat dan mempelajari kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab. Nah, adik-adik semua tahu bahwa di Alkitab itu terbagi menjadi dua. Ada kitab Perjanjian Lama, ya. Kemudian ada Perjanjian Baru, ya. Nah, ini digambarkan seperti sebuah lemari, gitu, lemari perpustakaan yang terkotak-kotak. Nah, nanti dalam beberapa minggu ini kita akan belajar. Nah, dimulai dari kitab pertama apa namanya? Pasti tahu ya, Kejadian. Nah, kitab mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 5 kitab pertama ini disebut kitab hukum. Nah, di sini 5 kitab ini kebanyakan ditulis oleh Musa, dan di Kejadian itu mulai dari penciptaan. Ya, kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, kemudian 7 hari penciptaan, dan seterusnya ya. Dibahas itu. Adik-adik dari sekolah minggu waktu masih kelas kecil atau kelas batita kan sudah belajar ya isinya apa saja, penciptaan dan seterusnya itu tertulis di kitab Kejadian. Nah, kemudian di Keluaran apa khasnya yang terlihat yang kita baca dari kitab Keluaran biasanya tentang apa? Yang berkaitan dengan gambar ini? Hukum ya, 10 hukum atau 10 perintah Allah. Itu tertulis di kitab Keluaran. Nah, maka kemudian 5 kitab pertama ini disebut dengan kitab hukum. Nah, di Keluaran kita belajar apa aja? Masih ingat nggak? Kita belajar bagaimana hukum-hukum itu diterapkan bahkan sampai zaman sekarang ya. Dasar-dasar hukum negara tuh masih bisa berkaitan dengan 10 perintah Allah. Jangan membunuh, jangan mencuri dan lain sebagainya. Ketika itu dilanggar bisa dihukum gitu ya. Kalau di negara ya pakai hukum yang ada di negara itu gitu ya, hukum negara. Terus kemudian 5 kitab ketiga Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah ini apa namanya kemudian akan berlanjut
ke kitab selanjutnya, kitab sejarah. Nah, kitab sejarah ini isinya ada Yosua, kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 sampai 2 Raja-Raja, 1 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, dan Esther yang disebut dengan kitab sejarah. Nih lambangnya ini tadi ya, spiral yang mulai dari kecil sampai membesar. Di sini tertulis apa? Tertulis kisah bangsa Israel ya, apa namanya, catatan sejarah bangsa Israel, bagaimana mereka di kejayaan dipimpin oleh Yosua, kemudian dipimpin oleh raja-raja, gitu ya, Raja Daud, Raja Salomo, mereka ada dalam apa namanya kemegahan gitu, kejayaan bangsa Israel, sampai kemudian cerita-cerita selanjutnya menceritakan bangsa Israel tidak taat sama Tuhan, kemudian mereka masuk di apa namanya Tuhan izinkan mereka ke pembuangan gitu ya, terus kemudian sampai kembali lagi ke tanah perjanjian. Nah, selanjutnya ada kitab puisi kalau adik-adik ingat ada Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Nah, kenapa disebut kitab puisi? Karena di kitab ini bentuknya seperti puisi, ada seperti nada lagu begitu ya, kata-katanya sama gitu. Atau kalau dalam bahasa aslinya ada yang huruf depannya atau akronimnya itu sama, sehingga mudah dilafalkan seperti puisi. Nah, selanjutnya kitab nabi-nabi besar. Ini maaf ya gambarnya salah, harusnya huruf N, tapi karena PowerPoint-nya dari bukunya nggak bisa diganti nih. Nah, nabi-nabi besar ada Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, dan Daniel. Setelah nabi besar, 5 nabi besar, ada nabi-nabi kecil, kitab nabi-nabi kecil. Kitab nabi-nabi kecil ini terdiri dari apa saja? Terdiri dari Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika. Sorry ya, ini harusnya di sini typo nih nulisnya. Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, dan Zakaria. Nah, ini adalah kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Nah, harusnya setelah ini ada game. Terus kemudian kita bisa belajar bersama-sama menghafal kitab-kitab ini. Tapi karena online, Kawi nggak punya kesempatan untuk interaksi, gamenya nggak bisa dilakukan. Tapi nanti teman-teman adik-adik sekolah minggu kelas besar sama remaja bisa menghafal sendiri. Atau mungkin ada yang sudah hafal, ya bagus. Nanti kalau ada kesempatan sekolah minggu langsung, ya sekolah minggu offline, kita bisa lomba atau bermain menghafal nama-nama kitab ini. Nah, tapi minta maaf karena sekarang belum bisa. Nah, permainannya dilompatin, kemudian dari kitab ini nanti kita belajar dihafal, harusnya kemudian kita belajar perjanjian baru. Nah, tapi yang perjanjian baru tidak dipelajari sekarang, ini dipelajari di minggu yang ada di depan. Nah, semua kitab itu gitu ya, ditulis oleh penulis-penulis yang berbeda. Jadi kalau buku-buku pelajaran sekolah tuh biasa penulisnya 1 atau 2. Alkitab ini ditulis oleh banyak sekali penulis. Ya, nanti kita lihat berapa jumlahnya. Dari namanya saja kita bisa hitung berapa jumlahnya dengan nama berbeda, ya kan? Berarti segitulah jumlahnya. Kemudian profesi dari penulis itu juga beda-beda. Biasa kalau kita buku matematika, yang nulis adalah orang yang kuliahnya matematika, belajar matematika. Nah, tapi Alkitab ini disusun oleh atau ditulis oleh profesi-profesi, orang-orangnya itu profesinya berbeda-beda. Pekerjaan dari penulis itu berbeda-beda. Nah, kita lihat ya, nanti ini seperti game matching itu menjodohkan. Kita lihat kitab apa yang ditulis oleh orang yang profesinya atau tokoh yang profesinya adalah raja. Ada yang tahu? Yang mana? Ini ya, Daud dan Salomo. Lalu kira-kira siapa yang profesinya nelayan? Masih ingat bagaimana Tuhan memanggil murid-muridnya? Ada Yohanes dan Yakobus yang profesinya adalah nelayan. Kemudian pemimpin.
Nah, Musa seorang pemimpin yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi dia profesinya pemimpin. Kemudian nabi, jelas ya tadi ada Nabi Yesaya salah satunya. Kemudian kitab Nabi kecil Amos itu ternyata ditulis oleh seorang petani. Nah, beda lagi. Nah, terakhir ada kitab yang ditulis oleh orang yang pernah melayani di pemerintahan, gitu ya. Jadi bekerja di pemerintahan, yaitu kitab Injil Matius atau Lewi. Nah, ini profesinya berbeda-beda, tapi bisa menulisnya itu cocok begitu ya. Menulisnya itu tidak dalam waktu yang singkat. Kalau buku-buku yang kita tahu, buku pelajaran kita ditulis mungkin dalam waktu 1-2 tahun, atau kalau bertahun-tahun tuh paling 10 tahun, paling lama 20 tahun mungkin ada ya. Kayaknya, tapi jarang buku ditulis 20 tahun. Alkitab ini ditulis berapa lama, Dek? 1.500 tahun proses penulisannya. Luar biasa. Dan bagaimana itu bisa cocok satu sama lain, meskipun orangnya yang menulis pertama dengan yang menulis selanjutnya mungkin tidak pernah bertemu, tidak pernah bekerja sama, tidak pernah saling komunikasi, tapi bisa cocok yang dituliskan. Kenapa bisa begitu? Karena ada pimpinan dari Roh Kudus. Ya, Roh Kudus Tuhan memimpin semua penulis itu, membimbing penulis itu untuk bisa menulis, sehingga satu sama lain sinkron meskipun waktunya berbeda, orangnya sangat banyak juga. Itu luar biasanya Tuhan. Nah, kira-kira kalian tahu nggak, apa sih tema utama Alkitab dari pertama awal kitab di Perjanjian Lama yang pertama sampai di Perjanjian Baru yang terakhir? Tahu nggak kira-kira apa? Tema utamanya itu adalah bagaimana Tuhan itu memimpin manusia, relasi Tuhan dengan manusia, hubungan Tuhan dengan manusia. Tuhan ingin menuntun manusia, Tuhan ingin membimbing manusia lewat firman Tuhan. Maka dibuatlah Alkitab itu sebagai penuntun. Nah, jadi Alkitab itu adalah firman Tuhan yang memimpin kehidupan manusia. Nah, kita baca firman Tuhannya hari ini dari Matius 24 ayat 14 dan ayat 35, kemudian Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yang mau buka Alkitabnya silahkan, yang mau baca langsung dari slide-nya yang Kak Wi sampaikan, Kak Wi tampilkan juga bisa. Kita baca sama-sama ya. Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kedua, Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Selanjutnya, Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Dan kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kunya besar ya ini. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik, dari pembacaan ini kita melihat bahwa dari yang pertama itu tadi Tuhan itu memimpin, gitu ya. Tuhan memimpin, terus kemudian di situ dituliskan bahwa kerajaannya. Nah, Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, jadi kesaksian. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kemudian yang ayat 35, Tuhan bilang bahwa bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Nah, kita melihat sekarang ya, Alkitab itu bisa jadi dibakar, penyebarannya itu dihambat begitu. Tapi ada tapinya ya. Perkataan Tuhan tidak akan berlalu, sehingga kita tahu bahwa semakin dihambat, kita semua akan melihat bahwa Injil itu akan semakin disebarkan. Alkitab tetap akan bisa disebarluaskan. Kenapa ya? Karena ada perintah Tuhan, ada perkataan Tuhan bahwa
tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya. Kemudian yang kedua, Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini menuliskan bahwa Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Nah, awalnya mungkin Alkitab hanya ada di beberapa bagian saja, tapi lama-lama gitu ya, dengan penyebaran dari para misionaris, para hamba Tuhan, Alkitab bisa menyebar ke seluruh dunia. Itu juga karena yang Tuhan perintahkan bahwa Injil harus disebarkan, harus diberitakan ke seluruh dunia. Caranya gimana? Alkitab diterjemahkan ke berbagai bahasa. Alkitab dicetak dalam berbagai bahasa, dikirim, disebarkan sehingga seluruh dunia pada akhirnya bisa mendengar kabar baik, mendengar kabar sukacita, yakni kabar firman Tuhan. Nah, Kawi mau menutup pembelajaran kita ini dengan sebuah pertanyaan. Nah, kelihatan ya slide-nya. Nah, ini pertanyaan yang harus adik-adik jawab di dalam hati masing-masing, gitu ya. Apakah menurut kalian Alkitab itu menjadi sesuatu yang penting? Nah, penting atau tidak, masing-masing kalianlah yang bisa menjawab. Kalau penting, gitu ya. Kalau tadi di cerita kita dengar bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, maka itu berarti perkataan Tuhan. Nah, kalau kita dengar perkataan orang tua kita yang kita anggap penting, gitu, apalagi perkataan Tuhan, maka seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, perkataan Tuhan itu yang paling penting. Maka firman Tuhan yang ada dalam Alkitab itu juga penting. Ya, kita mendengar perkataan dari Tuhan. Nah, pertanyaannya seberapa sering kita membaca Alkitab? 1 kali sehari, 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, atau berapa kali sehari? Berapa kali dalam seminggu atau sebulan? Ya, kalau kita menganggap firman Tuhan itu sesuatu yang penting untuk menuntun kehidupan kita, harusnya kita bisa mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk belajar dan membaca Alkitab. Nah, kenapa ya? Karena kalau kita tidak dipimpin oleh Tuhan, tidak dituntun oleh Tuhan, maka kehidupan kita tidak akan tidak akan berjalan dengan baik. Maka bergantung pada firman Tuhan itu sebuah keharusan. Gitu. Nah, Kawi berharap adik-adik punya waktu-waktu khusus yang dikhususkan untuk membaca firman Tuhan, karena kita membutuhkan itu, membutuhkan pimpinan Tuhan setiap hari. Bisa lewat saat teduh, pagi hari, atau malam hari sebelum beristirahat. Nah, waktunya kapanpun tidak masalah, yang penting kita punya waktu khusus untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Ya, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini, tapi Kawi harap adik-adik sekolah minggu kelas besar dan adik-adik sekolah minggu tunas remaja bisa punya waktu khusus untuk membaca firman Tuhan, supaya iman kita setiap hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kita akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh belajar tentang bagaimana Tuhan memimpin orang-orang untuk menulis Alkitab sebagai firman Tuhan yang akan memimpin kehidupan kami. Kami bersyukur untuk Alkitab yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami baca setiap hari supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tolong kami semua, baik adik-adik sekolah minggu kelas besar maupun sekolah minggu tunas remaja, untuk rajin dan setia membaca firman Tuhan, supaya hidup kami setiap hari dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk pembelajaran firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, ternyata setelah kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita jadi tahu buku apa yang terlaris di dunia. Oh, ternyata adalah Alkitab. Ya, Alkitab adalah buku yang terlaris di dunia. Nah, tapi Alkitab dibeli bukan untuk dijadikan bantal. Alkitab
kita miliki bukan untuk disimpan jadi pajangan, tetapi apa? Dibaca. Dan Alkitab itu akan memimpin, menolong hidup kita sampai adik-adik nanti dewasa. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita naikkan pujian. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lewat ibadah kami hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa harta yang kami miliki yang paling berharga adalah firman-Mu. Alkitab yang kami miliki itu Tuhan, tolonglah supaya kami membaca, merenungkan, dan juga melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Tuhan, berkati anak-anak, khususnya kelas besar, tunas remaja, anak-anak kami gembira, kami rindu Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang setia, membaca firman Tuhan dan melakukan. Berkati orang tua, mereka masing-masing, berkati mereka juga dalam studi, berkati anak-anak kami dalam pergaulan, supaya mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, masa depan mereka Tuhan yang menjamin ketika mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada hari ini, dan kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Semua dalam sikap doa. Bapa